Baik, baik. Mari kita bahas tentang terminologi atau definisi dari kata menghakimi. Nah, saya mengambil kata menghakimi ini dari Matius pasal 7. Saya menyarankan saudara untuk membaca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tapi dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama, kita bisa menemukan kata menghakimi. Nah, kata menghakimi di situ, bahasa Yunani menggunakan kata kreno. Kreno itu punya pengertian yang pertama adalah penilaian atau kesimpulan terhadap orang lain karena ada dendam dalam pikirannya kita, ada tidak suka dalam pikirannya kita, ada benci dalam pikirannya kita, lalu ada kecewa atau bahkan ada pahit di dalamnya. Jadi orang hanya disebut menghakimi ketika begini, sementara mereka bikin pilihan atau kesimpulan yang berkaitan dengan orang lain, isi pikirnya mereka itu mengandung itu hal-hal yang tadi tuh yang saya bilang kepada saudara, dendam, nggak suka, marah, pahit, kecewa kepada orang, begitu. Jadi itu pengertian yang pertama. Sedangkan pengertian yang kedua, menghakimi adalah kesimpulan yang berbeda dari yang seharusnya. Berarti kapan kita disebut sebagai orang yang menghakimi? Sederhana Bapak Ibu, yaitu pada waktu kita membuat kesimpulan yang berkaitan dengan orang lain, bukan merupakan kesimpulan yang seharusnya, gitu, berbeda dari yang seharusnya. Kayak contoh, seharusnya baik, tapi kita menyimpulkan yang tidak baik. Gitu ya, itu menghakimi. Bagaimana kita bisa menyimpulkan yang tidak baik berkaitan dengan orang lain? Sederhana, karena isi pikirnya kita telah mengandung dendam, nggak suka, marah, pahit, kecewa kepada orang tersebut. Lalu pengertian yang ketiga tentang kata menghakimi atau kata kreno adalah begini, mengesahkan keputusan pribadi untuk menggugat orang, menghukum orang, dan mengutuk orang. Jadi menghakimi itu selalu berkaitan dengan kita mengesahkan keputusan kita secara pribadi, gitu. Kita mengesahkan bahwa pandangan kitalah yang paling betul, dan pandangannya kita yang kita sahkan sebagai sebuah kebenaran berkaitan dengan hidupnya orang lain adalah pandangan yang selalu berkaitan dengan menggugat orang, menghukum orang, atau bahkan mengutuk orang. Nah, waktu saudara dan saya melakukannya, kitalah orang yang disebut sedang menghakimi orang lain. Jadi coba saudara bisa soroti ulang ya. Kekuatan menghakimi itu selalu dimotori oleh isi pikir yang subjektif, isi pikir yang isinya cuman begini, kontennya cuman begini, marah, dendam, gak suka, kecewa, lalu pahit terhadap orang, sehingga pada akhirnya kita akan membuat penilaian yang berbeda dari yang seharusnya. Lalu arah dari penilaian kita itu kira-kira isinya adalah begini, menggugat orang, menghukum orang, dan mengutuk orang. Nah, coba mari kita cermati ulang dulu. Konten dalam isi pikirnya kita apa? Kalau konten dalam isi pikirnya kita nggak benar, maka yang terjadi adalah kita akan punya potensi sangat besar untuk menggiring diri kita sendiri terjebak kepada posisi begini, menghakimi orang lain. Makanya mengapa Filipi pasal 4 ayat 8 itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa konten berpikir di dalam kita itu harus kita cermati. Apakah di dalamnya itu mengandung hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji enggak? Kenapa konten dari isi pikir kita haruslah yang seperti Filipi pasal 4 ayat 8 bilang Pak Ibu? Sebab begini, kalau konten berpikir kita benar, kalau konten berpikir kita mulia, adil, suci, manis, and so, maka ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Kalau kita bikin kesimpulan tentang orang, atau kalau kita bikin penilaian tentang orang, kita itu akan menilai atau menyimpulkan begini, sebagaimana seharusnya. Begitu, jadi sangat objektif, sangat seimbang, penilaian dan kesimpulannya kita tidak dimotori oleh kemarahan, tidak dimotori oleh kekecewaan, tidak dimotori oleh rasa nggak suka sama orang. Lalu yang terjadi adalah waktu kita menilai orang atau waktu kita membuat sebuah kesimpulan tentang orang lain, isinya tidak akan pernah berakhir dengan menggugat atau mengutuk atau bahkan menghukum orang, Bapak Ibu. Mari saya baca
Matius pasal 7 ayat yang pertama, Bapak Ibu. Alkitab bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Berarti standarnya sekarang kita sudah paham. Kalau saya menghakimi orang, maka saya akan dihakimi. Berarti ini yang perlu kita cek. Kalau kita simpulkan sesuatu tentang orang, kalau kita nilai orang tertentu dalam hidupnya kita, penilaian atau kesimpulan itu keluar dari objektivitas berpikir nggak? Konten pikirannya kita benar nggak? Atau kalau sampai konten dari isi pikir kita nggak benar, pemikiran kita subjektif, jelas kita tahu kita sedang melakukan penilaian yang berkaitan dengan atau kesimpulan yang berkaitan dengan penghakiman. Jangan dibikin Pak Ibu, sebab beratnya akan di kita. Siapapun yang terbiasa menghakimi orang lain, pasti akan dihakimi dalam kehidupan. Amin. Iya, baik. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kita nggak boleh hakimi orang? Sederhana Bapak Ibu, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, Matius pasal 7 ayat 1 tuh bilang begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini kan yang Yesus ajar. Kalau kamu mau supaya orang melakukan sesuatu untuk kamu, maka buatlah hal itu lebih dulu untuk orang lain. Dengan kata lain, ini yang Alkitab bilang, kalau saudara dan saya nggak mau orang lain nilai kita salah, atau orang lain membuat kesimpulan tentang kita dan itu salah, dan penilaian mereka itu dipicu oleh karena pahit, marah, kecewa, dendam, nggak suka dengan kita, maka putuskanlah kerjakan hal begini. Jangan hakimi orang, supaya jangan sampai kita juga ikut kena dalam masalah dihakimi. Kita dihakimi oleh orang lain, dan kita juga akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan kelakuan yang kita buat terhadap orang lain. Itu jelas. Tapi jawaban yang kedua, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Coba Bapak Ibu, bisa buka bersama dengan saya dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama. Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama. Nah, Alkitab bilang begini Bapak Ibu, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, ini berat Bapak Ibu. Yang pertama tadi Alkitab bilang, jangan hakimi orang supaya jangan kamu dihakimi. Tapi hal yang kedua, kenapa kita nggak boleh hakimi orang lain? So, ternyata Roma pasal 2 ayat 1 bilang ini buat kita, siapapun yang menghakimi orang pasti akan mengerjakan hal yang sama. Nah, ini kan berat Bapak Ibu. Makanya tadi saya sudah bilang di awal kepada kita bersama bahwa sangat penting bagi kita untuk membiarkan konten konten berpikir kita itu bersesuaian atau sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 8. Sebab kalau konten berpikir kita salah, kita akan nilai orang lain salah. Dan ternyata Alkitab bilang kalau kita nilai orang lain salah, sejatinya yang terjadi itu sebenarnya begini, kita juga sedang mengerjakan apa yang orang lain tersebut kerjakan gitu, berdasarkan penilaiannya kita. Atau sederhananya adalah begini, siapa yang menghakimi orang lain, dia sebenarnya melakukan hal yang sama seperti yang orang itu bikin. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, anak-anak yang lahir dari satu keluarga broken, lalu kemudian mereka bertumbuh dalam keadaan kecewa, marah, tidak suka, pahit, benci gitu, dan tidak pernah terselesaikan dalam pemikiran mereka. Mereka kecewa kepada entah papanya atau entah mamanya, mereka pahit terhadap papanya atau mereka entah pahit terhadap mamanya. Nah, isi pemikiran yang ini nih, yang tadi saya bilang, dendam, kecewa, marah, benci, lalu pahit gitu, nggak suka gitu, yang kalau tetap ada dalam pemikirannya kita, lalu kita hakimi orang tua kita, kita nggak suka dengan orang tua kita. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, bahwa ternyata nanti dalam proses kita bertumbuh, kalau kita tidak mengejar perubahan dalam konten berpikir kita akan melakukan hal yang sama seperti yang orang tua kita bikin. Kayak contoh, papanya kita pemarah banget.
atau mamanya kita pemarah banget. Marahnya itu nggak punya kendali, nggak ada kendali diri kalau udah marah. Suka keluarkan kata-kata yang nyakitin banget. Lalu kemudian kita benci pada entah papa entah mama. Kita dendam pada papa atau mama. Kita nggak suka sampai kita pahit. Nah, hal itu kalau kita nggak bereskan, tahu nggak Bapak Ibu? You believe it or not, saudara mempercayainya atau tidak, menyadarinya atau tidak, saudara dan saya akan menemukan bahwa kita akan menjadi orang yang sama dengan siapa yang kita hakimi. Kita akan juga dikenal sebagai orang yang suka marah, dan kalau kita udah marah, marahnya kita tanpa kendali. Cek aja Pak Ibu. Nah, apa yang Alkitab bilang ini nggak bisa dibantah Pak Ibu. Sebab yang Alkitab bilang ini adalah sebuah kebenaran bahwa siapa saja menghakimi orang. Ingat, penghakiman itu selalu lahir berdasarkan isi pemikiran yang salah. Kalau isi pemikirannya kita nggak selesaikan dari sejak awal, tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Kita akan mengerjakan hal yang sama seperti orang yang kita nggak suka itu. Seperti orang yang kita telah hakimi dalam hidupnya kita. Contoh yang lain. Kita nggak suka dengan orang tertentu, lalu waktu orang tertentu itu jatuh dalam misalnya percabulan, kita blow itu berita tentang mereka, kita blow dengan sangat hebat. Karena kita nggak suka aja, kita maunya namanya mereka buruk aja sekalian gitu, berdasarkan kesimpulan yang kita buat atau berdasarkan penilaian yang kita buat. Nah, kalau penilaian dan kesimpulan yang kita buat itu bersumber dari pemikiran yang penuh dendam, nggak suka, marah, benci, pahit, nanti tunggu aja. Kalau saudara dan saya mau jujur tentang diri sendiri, kita akan menemukan bahwa ternyata apa yang kita bicarakan tentang orang lain dengan konten berpikir yang salah, ternyata kita juga melakukan hal yang sama. Makanya ini yang perlu kita berhati-hati dalam hidupnya kita, Bapak Ibu. Kalau mau nilai orang, kalau mau bikin kesimpulan tentang orang, begini, lebih baik diam dulu, cermati dulu. Konten berpikir saya nih apa nih gitu. Sebelum saudara dan saya melangkah jauh. Sebab semua orang yang menghakimi orang lain hukumnya berat banget Pak Ibu. 1, kita bakal dihakimi balik. 2, kita bakal mengerjakan seperti yang orang itu kerjakan. Tentu saja kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupannya kita. Makanya cermati ulang, isi pikir saya apa? Kalau isi pikir saya nggak benar, pertimbangan saya sangat subjektif, lebih baik Pak, Ibu, jangan bikin penilaian apapun tentang orang lain. Jangan bikin kesimpulan apapun tentang orang lain. Sebab ingat, saya ulang, bahayanya nanti kita yang rasa. Amin.